Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemes semua anak-anak? Lapar? Ya, Bu. Ngantuk? Ya. Capek? Mana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, kita akan melakukan pembelajaran fisika ya. Seperti yang udah Ibu sampaikan minggu lalu, kita mempelajari materi apa hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kita diberi kelancaran. Hani, silakan dipimpin doa untuk pembuka. Terus habis itu kamu balik. Oke, ya. Baik. Ya, Google Classroom Ibu sudah bagikan toh untuk bahan ajar sama LKPD, ya. Sudah mengakses semuanya? Sudah. Oke, Ibu cek jaringan dulu. Ini kok Elia nggak ada gambarnya. Elia, kamu bisa menyalakan kameranya dulu. Elisa, kameranya dinyalakan. Oke, suaranya Ibu kedengeran nggak, Nak? Kedengeran, jelas? Jelas ya? Udah. Kalian, tadi udah coba cek suara belum? Sudah? Halo? Ya, silakan cek suara dulu. Nyalakan kameranya, bilang halo. Halo. Oke. Atau bisa juga kirim reaction, emot, memastikan kalian tidak ketiduran di sana. Oke, ya. Bagus. Oke, ya. Nah, sepertinya sudah oke untuk masalah jaringan kita ya. Nah, kemudian sekarang Ibu akan ngecek untuk kehadiran dulu. Di sini sudah ada berapa anak ini? 14. Ada satu yang belum gabung ya? Nanda kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja sambil nanti dia bisa untuk bergabung mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Absen kalian ya, ini di chat kamu bisa lihat, itu ada link untuk absensi. Kalian nanti bisa akses nanti aja nggak apa-apa, karena ini udah Ibu absen juga di awal. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu untuk aturan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, tolong untuk tidak menyalakan mikrofon dan berbicara yang sekiranya tidak perlu ya. Jadi kemudian terkait pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta kalian untuk aktif mengikuti pembelajaran karena akan ada 3 bentuk penilaian ya. Jadi penilaian yang pertama nanti Ibu akan menilai ke penilaian sikap. Jadi sikap kalian, apakah kalian nanti ketika pembelajaran itu disiplin. Kemudian yang kedua nanti ada penilaian kerjasama karena memang kalian akan melakukan praktikum secara berkelompok. Kemudian yang ketiga nanti ada penilaian dari segi keaktifan. Maka ketika nanti mengikuti pembelajaran, Ibu minta kalian untuk aktif berpartisipasi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti akan Ibu lakukan observasi. Ibu udah pegang absen kalian di sini. Kemudian nanti Ibu akan melihat keterampilan kalian ketika melakukan praktikum yang menggunakan lab virtual. Nanti Ibu akan jelaskan di sana. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti di akhir kegiatan Ibu akan memberikan soal yang harus kalian jawab. Kemudian ada juga bentuk penugasan tentang elastisitas. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang elastisitas ya. Yang keras suaranya, makanya Ibu tadi pastikan mikrofonnya nyala apa enggak ya. Oke. Apa yang masih kalian ingat tentang pembelajaran elastisitas minggu lalu? Ada yang bisa menyampaikan dulu nggak? Oke, silahkan. Hubungan sama gas. Apa Mahara? Hubungan gas. Hubungan Pegas. gas. Hubungan pegas bagaimana untuk pembelajaran yang minggu lalu? Ada benda-benda Ada benda-benda kalau diberikan
gaya bisa berubah ukurannya. Oke, itu benda apa? Istilahnya Elastis. benda apa? Elastis. Oke, betul. Selain itu apa lagi? Coba. Plastis. Satu lagi apa? Plastis. Plastis. Kalau plastis apa? Ada yang ingat? Benda yang kalau diberi gaya tidak bisa. Benda kalau diberi gaya Heeh. Ya. Oke, sekarang Ibu masih akan meminta kalian untuk mengingat-ingat materi minggu lalu. Contoh benda elastis. Apa? Bisa sebutkan? karet. Karet. Oke, selain itu? Pegas. Oke, dan apa lagi? Plastisin. Plastisin, elastis apa plastis? Plastis. Oh, kalau diberi gaya dia berubah ukuran, berubah bentuk, bertambah panjang atau enggak? Ya. Nah, sekarang Ibu tanya, di dekat kalian ada enggak salah satu dari contoh benda-benda elastis? Karet gelang. Karet gelang, coba ditunjukkan, bawa enggak? Di depan, coba ditunjukkan. Oke, ada karet gelang, ada yang bawa karet rambut, oke, bagus. Kan mudah ya untuk cari benda-benda di sekitar kalian yang sifatnya elastis. Nah, sekarang kita dari benda yang kalian pegang, coba tarik seperti ini. Oke, ya, apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Ukurannya panjang. Oke. saya berubah. Terus apa lagi? Berubah. Oke, ya. Nah, sekarang setelah kalian tarik, tadi kan berubah gitu ya ukurannya. Sekarang kalian lepaskan. Tarikannya dilepaskan. Apa yang terjadi? Kembali Nah, kembali ke bentuk semula. Jadi terbukti nggak kalau karet gelang atau karet rambut atau elastis? Iya. Ya. Oke, berarti kalian masih ingat materi minggu lalu ya. Kelihatan anak-anak PowerPoint-nya, Ibu? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Apa sih yang akan kita capai untuk bisa menyelesaikan materi pada kegiatan hari? Indikator yang sudah Ibu sampaikan ini, ada nggak nanti gunanya bagi kalian ke depannya itu seperti apa? Coba ada yang bisa menyampaikan nggak? Ini, di bagian ini ya, menganalisis. Jadi kalian nanti bisa menganalisis. Dengan menganalisis, diharapkan kalian memiliki kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Artinya, kalau dari tensi dasar yang terkait keterampilan, oke, baik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal, kalau kalian akan melakukan percobaan hukum Hooke ya dan rangkaian pegas untuk siang ini. Jadi kalian siang ini akan menggunakan lab virtual namanya PHIT. Jadi Ibu nanti akan memberikan bimbingan bagaimana cara menggunakan lab virtual itu. Kemudian nanti kalian bisa melakukan percobaan itu di rumah masing-masing. Nah, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok sehingga kalian nanti bisa bekerja sama dan berdiskusi. Kelompok 1 nanti ada Hani, Mahara, Elisa, sama Elia, oke? Dan nanti Ibu akan buatkan untuk grup WA kalian. Jadi nanti kalian sambil mengakses lab virtual dari gadget kalian yang satu. Coba Ibu tanya. Enak yang mana? Dijelaskan dulu, Bu. Dijelaskan dulu. Kemudian setelah dijelaskan dulu, mencoba kan pastinya. Oke. Kalau mencoba itu kan berarti kalian nanti mengambil data sendiri. Apa ya? Kerjasama ya tadi. Jadi kalian bisa kerjasama sama teman-temannya. Jangan yang kalau ada harap getu dewe. Belum Ibu jelaskan tentang penggunaan lab virtual, Ibu mau tanya dulu. Samia, ya nah. Iya, Bu. Kelihatan. Gambar dari PowerPoint-nya Ibu. Banget. Kelihatan. Kelihatan. Gambar apa ini? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Gambar apa nih, Bu? Spring bed. Spring bed. Oke. Itu spring bed-nya potongan ya. Spring bed. Ya, yang lainnya boleh ikut membantu menanggapi nggak apa-apa. Kita diskusi di sini ya. Ada misalnya ini siapa? Pernah nggak sama adik gitu kalian duduk di atasnya spring bed bareng-bareng? Atau mungkin adikmu loncat-loncatan di atasnya spring bed gitu? Jaringannya agak nggak lancar ya.
Yang lain mungkin pernah nggak melihat fenomena seperti itu? Jadi Pernah. ada yang main di atas spring bed, pernah ya? Nah, kemudian Ibu tanya, kira-kira kalau yang duduk di atasnya spring bed itu yang berat badannya misalnya besar sama yang dia berat badannya kecil, itu siapa yang menyebabkan spring bednya apa ini? Berat badannya menekan, berarti dia membuat spring bednya jadi turun ya, seperti itu. Sekarang Ibu tanya, kalau misalnya yang berat badannya besar dan berat badannya kecil, hubungannya sama tekuan atau dia lesakan, melesak ya ini namanya ya. Jadi melesak antara yang berat badannya besar dan yang berat badannya kecil, ketika dia duduk di spring bed yang sama, yang menyebabkan spring bednya lebih melesak itu yang berat badannya besar atau yang kecil? Besar. Oke. Banyak lebih banyak. Oke, Salsa, bebannya lebih banyak menurutnya. Yang lain mungkin ada pendapat lain. Saya. Nah, kemudian kalau hubungannya dengan spring bed itu dalamnya apa sih? Spring bed itu kan pier atau pegas. Nah, hubungannya dengan yang berat badannya besar tadi apa? Oke? Nah, berarti dengan demikian apa yang bisa kalian rumuskan dari masalah spring bed tadi? Coba yang bisa menyampaikan nggak rumusan masalahnya? Kalau kira-kira dengan hubungan pembelajaran kita hukum Hooke itu apa masalah tadi? Ada yang bisa menyampaikan nggak perumusan masalah? Hubungan antara beban dengan pertambahan panjang. Oke, hubungan antara apakah hubungan antara beban itu berarti gaya ya, dengan pertambahan atau perubahan pala. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu berarti dugaan sementara. Kira apa hubungan antara beban dengan pertambahan atau perubahan panjang pegas? Semakin besar gaya Yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Oke, itu adalah hipotesis yang sudah kalian sampaikan. Tapi benar nggak kira-kira hipotesis atau dugaan yang sudah kalian sampaikan? Kita belum tahu betul atau tidaknya. Maka yang harus kalian lakukan adalah membuktikannya. Bagaimana membuktikannya? Nah, ini yang akan kalian kerjakan di LKPD. Sudah disimak semua LKPD-nya? Sudah ada di Google Classroom, sudah dibuka kan? Sudah Ibu bagikan? Sudah disimak? Nah, di LKPD itu, sambil Ibu buka LKPD-nya Ibu. Ya. Sudah. Ini LKPD-nya bisa kalian baca ya. Kemudian di bagian pendahuluan, ini tadi udah sempat untuk kita diskusikan toh di awal. Nah, ini tugas kalian adalah secara berkelompok, nanti diskusi di grup WA-nya, Ibu sudah buatkan tadi, nanti kalian bisa cek. Kalian mengatakan apa sih rumusan masalahnya, apa sih hipotesisnya, kemudian apa sih variabelnya. Variabel itu apa? Ada yang tahu nggak? Ini sudah ada keterangannya ya. Jadi variabel itu besaran yang bervariasi, yang dia bisa berubah tergantung dengan keadaan. Keadaannya seperti apa? Nah, ini ada beberapa. Kalau yang namanya variabel manipulasi itu ketika kalian berubah terus. Kalau variabel respon itu pengaruhnya ketika yang manipulasi dirubah, dia menjadi seperti apa. Nah, kalau variabel kontrol itu yang selama percobaan dibuat tetap. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk kegiatan LKPD kalian yang bagian pendahuluan di awal ini. Kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, tapi pengerjaannya tetap masing-masing ya. Jadi setiap anak tadi di awal kan sudah Ibu berikan di sini. Ada nama kelas sama nomor absen. Isi kalian isi dengan nama kalian, kemudian nanti kalian setelah melakukan percobaan kalian kumpulkan jawabannya di Google Classroom. Nah, ini akan kita gunakan anak-anak. Jadi kita akan menggunakan namanya simulasi PET. Cek. Ya. Sama ya. Nah, terus kegiatan yang harus kalian lakukan apa? Yang pertama pastikan ini tercentang semuanya di bagian kanan. Contohnya kalian mau geser, ini bisa digeser ini rek. Loh, mau berapa? Ini kira-kira rangkaian apa? Seri atau paralel? Paralel. Tapi nanti ada satu lagi, yaitu namanya campuran. Kalau campuran ada seri, ada apa? Paralel. Ada dua, ya. Nah, jadi yang pertama yang kamu lakukan yang paralel dulu. Oke, di paralel, kamu ini ada top spring itu yang bagian atas. Berarti yang bagian atas kamu mau konstantanya berapa? Misalnya 400. Boleh. Di bawah, buat juga sama aja biar enak ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah konstantanya kamu tentukan, ya, oke, sama-sama 400. Pastikan ini sama ya, yang di atas ini. Kamu tarik gayanya ke kanan. Oke.
Oke, mau berapa? Misalnya 35. Sama. Yang bisa diukur apa ini? Pertemuan panjang. Oh, jadi seperti itu. Ibu pikir di LKPD-nya cukup jelas kok ya keterangannya, bisa toh? Ya, bisa. Sekarang silahkan kalian lakukan pengambilan data. Silahkan dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Kita coba 20 menit dulu ya, nanti kalau misalnya kurang, boleh ditambahkan. Jangan lupa diskusi kelompoknya ya. Memang nanti ada pembelajaran abad 21 ya anak-anak. Di pembelajaran abad 21 itu kalian harus memiliki 3 kompetensi. Pertama, kalian harus memiliki kompetensi untuk penguatan karakter. Jadi kalian harus memiliki karakter mandiri, bekerja sama, gotong royong, memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalian harus mampu literasi. Jadi hal-hal seperti ini yang nanti pembelajaran memang diharapkan untuk kalian miliki pengetahuan atau kompetensinya. Jadi dengan kalian melakukan praktikum mandiri seperti ini, kalian nanti diharapkan bisa, oh, aku bisa memecahkan masalah sendiri. Oh, aku bisa mengerjakan ini dengan mandiri. Oh, kalau ini aku harus seperti ini. Tiba-tiba kamu lagi ngambil data, ternyata mati. Oh, aku harus cari ide lain. Misalnya ganti device atau pinjam punyanya saudara kayak gitu. Jadi membuat kalian bisa berpikir kritis ya, kreatif, kemudian kolaboratif itu berarti bekerja sama, dan komunikatif, berkomunikasi. Ibu pikir tadi kalian sudah melakukan kerjasama di grup WhatsApp ya, jadi mestinya nggak ada masalah sih untuk 4C namanya ya anak-anak. Nah, kemudian sekarang mari kita presentasikan untuk hasil percobaan kalian. Oke, kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Ibu persilahkan sebelum Ibu tunjuk. Jadi dipersilahkan aja dulu. Kelompok berapa yang mau presentasi hasilnya? Silahkan. Yang lainnya mengamati dan menanggapi. Silahkan, Hani bisa share screen ya. Coba kelompok yang lain dulu, mungkin dibacakan aja kalau gitu ya, dibacakan saja. Oh ini udah Hani, ya. Oke, silahkan dibacakan. Diperlihatkan tabel nomor 1 dan 2 nih, sambil dijelaskan ya. Daya tarik, Oke. saya 20 N, pertambahan panjang bekasnya dapat 0,08 dan konstanta bekasnya 250 Newton per meter. Terus? Kelipatan 2. Silahkan, boleh. Oke, itu udah tampak ya datanya. Kemudian tabel berikutnya Hani, tabel 2 tadi, tabel 2. Tabel 2, gaya tariknya sama. Oke. Ini konstanta bekas 150, Ya. kelipatan dan pertambahan panjang bekasnya 0,133. Oke. 2,057. Oke. Nah, sekarang dari data tabel 1 sama tabel 2, oke, yang lainnya. Kelompok yang lain, anak-anak dari yang kelompok lain, apakah kalian juga sudah mendapatkan semua data seperti Hani? Mungkin nilainya nggak sama, tapi ada yang dibuat tetap ya. Seperti itu nggak? Ya. Ya, oke. Nah, sekarang Hani, sekalian kamu jawab coba untuk analisis data yang bawahnya Hani. Hani atau Mahara mungkin kelompok 1 bisa diwakili sama Mahara. Nggak apa-apa, Hani yang share screen, Mahara yang menyampaikan. Ya, analisis data. Kayaknya dia ke bawahan. Setelah melalui percobaan, jadi berdasarkan tabel pengamatan 1, kalau semakin besar gaya yang diberikan itu, maka semakin besar juga pertambahan panjang bekasnya. Oke, itu dari kelompok 1. Sekarang aku tanya, kelompok 3. Oke, silahkan. Ada yang mau menyampaikan mungkin jawabannya berbeda dengan kelompok 1. Nggak apa-apa, silahkan. Yuk, Ibu nilai loh ya keaktifannya. Kelompok 3, sama nggak? Atau mungkin ada jawaban yang berbeda? Sama. Oh, sama juga. Gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang bekas. Terus yang B, jika gaya disimbolkan dengan F dan
pertambahan panjang pegas disimbolkan dengan delta X, maka secara otomatis hubungan antara kedua variabel dinyatakan sebagai yang mana? Kiri atau kanan? kiri, Bu. Oke, yang kiri ya. Itu berarti berbanding lurus. Oke, benar. Itu kamu kasih tanda merah ya. Oke, kreatif. Karena Ibu mintanya dilingkari. Ternyata kalian beri tanda merah, nggak masalah. Karena memang nggak pakai kertas ya, kayak bisa dilingkari ya. Oke, Iya. masalah. Yang penting Ibu bisa melihat untuk perbedaan dari jawaban kalian ya. Oke, kelompok yang lain mungkin dari nomor 1, tabel pengamatan 1, ada yang mau didiskusikan atau enggak? Tidak. Sama semua jawabannya. Oke, ya. Oke, selain Mahara, mungkin silakan kelompok 1 juga masih, silakan yang pekerjaannya kelompok 1, Hani boleh, Mahara boleh, Elisa boleh, Elia boleh. Lanjut ke yang tabel pengamatan 2. Silakan. Oke, betul diperlihatkan. Ya, silakan disampaikan. Hani boleh, Mahara boleh, Elia boleh, Elisa boleh. Oke, silakan. Mahara aja kayaknya yang sekalian. Mahara, silakan dibaca. Yang Nomor 2, Yang tabel yang ditampilkan sama Hani di share screen, yang pengamatan tabel 2. bahwa semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil pertambahan panjang pegasnya. Oke. Kemudian terus, Artinya, konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegasnya. oke. Jika konstanta pegas disimbolkan dengan K dan pertambahan panjang pegas disimbolkan dengan delta X, maka secara matematis hubungan antara kedua variabel dinyatakan sebagai tubuh yang kanan. Oke, yang kanan. Berarti K, yang kanan itu bacanya K sebanding dengan 1/delta X ya. Baik, berarti secara rumus otomatis yang nomor 3 kamu dapatkan apa itu? Dengan K dikali delta X. Oke, ya silakan di stop untuk share screen-nya, Hani. Kita diskusikan bareng-bareng sama teman-teman. Nah, oke. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang mau mendekati dari tabel 1 dan tabel 2 yang sudah disampaikan. Sama nggak hasilnya dengan kelompok 1 tadi? Sama tapi beda angka. Jadi, bahwa dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, itu kalian sudah bisa menentukan ya hubungan antara apa tadi? Konstanta pegas dengan pertambahan panjang Pegas. Oke. Nah, ini tadi coba kita ulangi. Bagaimanakah hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas? Semakin besar gaya, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Oke, betul. Kemudian kalau yang untuk yang kedua, bagaimana hubungan antara konstanta pegas dengan pertambahan panjang pegas? Semakin besar konstanta Maka semakin kecil pertambahan panjangnya. Oke, ya betul. Nah, sekarang di sini Ibu beri penguatan ya bahwa ada namanya hukum Hooke. Hukum Hooke itu dia menyatakan bahwa selama tidak melampaui batas elastisnya, ya, selama tidak melampaui batas elastisnya, maka gaya yang bekerja pada suatu benda elastis akan sebanding dengan Lurus dengan gaya tariknya. pertambahan panjangnya. Nah, ini tadi sudah kalian dapatkan toh, ketemu bahwa rumusnya adalah F sama dengan Kali delta X. oh, ya, ini keterangannya. F itu tadi apa yang kamu lakukan? F itu adalah Gaya. Oke, Gaya. adalah konstanta oke, delta X adalah pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang. ya. Sekarang presentasi dari kelompok berikutnya untuk menjawab tabel nomor 3 dan 4 apa namanya? Salsa, coba Salsa. Silakan tabel 3 nomor 1. Dibaca data hasil percobaanmu. Gaya dulu. Oke. Terus Konstanta 1 oke. 200, Mm-mm. konstanta 2 200.
Oke. Pertambahan panjangnya 0,075 meter. Oke, kemudian kalau nomor 1 tabel 4, Salsa. Gayanya 30. Oke. Terus konstanta satunya 200. Oke. Terus? Konstanta pegas 200 juga. Iya. Terus pertambahan panjangnya 0,3. Oke. 0,3 ya. Nah, berarti sekarang Ibu tanya Salsa di kelompokmu. Berarti dari data rangkaian seri dan paralel itu kalau gaya dan konstanta pegas yang diberikan sama, pertambahan panjang pegasnya lebih besar yang mana, Salsa? Lebih besar yang itu, pengamatan 4, Bu. Yang tabel 4. Rangkaiannya seri atau paralel? Seri. Oke. Kelompok yang lain, sama nggak datanya seperti itu, bahwa pertambahan panjang untuk rangkaian seri lebih besar daripada yang paralel? Iya, sama, Bu. Sama. Oke, nah sekarang coba kelompoknya Salsa dilanjutkan untuk membaca analisis data. Data tadi nomor 3 ya, nomor 3 belum, nomor 4, nomor 4. Nomor 4, yang tadi kan udah dibahas nomor 1 dan 2, nomor 4. Ya. Bagaimanakah gradien kemiringan sudut yang dibentuk bentuk garisnya lurus karena disebabkan oleh pertambahan panjang pegasnya sebanding dan tetap. Kalau yang nomor bawahnya, nomor berikutnya, nomor 5. Konstanta pegas sama besarnya, maka dua pegas yang disusun paralel mempunyai nilai pertambahan panjang pegas lebih kecil dibandingkan ketika disusun seri. Benar apa enggak bahwa pertambahan panjang pegas paralel yang seri lebih besar? Nah, tadi sudah disampaikan di kelompok 1, kalau konstanta itu berbanding lurus atau terbalik dengan pertambahan panjang. Konstanta pegas berbanding lurus atau terbalik terhadap pertambahan panjang. Terbalik. Nah, tadi sudah dapat data, sudah dianalisis, sudah dibandingkan. Kalau pertambahan panjang pegas yang seri, itu berbanding lurus atau terbalik dengan lebih besar atau lebih kecil dari pertambahan panjang yang paralel? Besar. Lebih besar. Berarti dengan demikian, konstanta pegas untuk rangkaian seri lebih besar atau lebih kecil daripada yang paralel? Lebih Kecil. Karena kan berbanding terbalik. Yang kamu dapat dari data tadi apa? Yang didapat di data tadi kan pertambahan panjang dengan jadi dibandingkan. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang screen lagi untuk terkait dengan konstanta pegas. Silahkan diperhatikan. Kelihatan semua? Ini tadi, grafiknya seperti ini semua enggak? Tadi yang nomor 4. Ya. Linear toh, tinggal kamu masukkan ya. Jadi tadi Ibu udah cek juga di di jawabannya tadi bahwa jadi yang untuk sumbu X itu menyatakan pertambahan panjangnya ya, delta X-nya, yang di sumbu Y itu menyatakan gayanya. Oke, ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Dari kegiatan LKPD kalian ya. Dari kegiatan LKPD kalian. Oke. Nah, silakan. Ya, soalnya. Nah, yang diketahui apa? Diketahui ada konstanta pegas. Oke, kita bahas bareng-bareng di sini. Diketahui konstanta pegas. Konstanta pegas tadi apa simbolnya? K. Oke, kita tuliskan. Diketahui K-nya ada berapa nilainya di situ? 200 Newton per meter. Terus apa lagi? Kelihatan nggak di situ kalian? Ya, Bu. Ada lagi apa ini? Massa. Kalau massa itu hubungannya sama apa anak-anak kira-kira kalau dari hukum? Itu namanya gaya berat, weight. Ya toh? Berarti simbolnya kita pakai W. Ayo, ada yang ingat nggak rumusnya W? M kali G. Oke, betul sekali. M kali G ya. Jadi F sama dengan K kali delta X. Oke, betul. Barusan kalian tadi sudah bisa memformulasikan ya. F sama dengan K kali desimal sama dengan 0,05. 0,05. Semuanya apa kira-kira? Meter. Mengikuti ini. Nah, sekarang Ibu beri kalian waktu 3 menit
untuk menyelesaikan satu soal. Bisa nggak kira-kira satu soal 3 menit? Bisa lah ya. Jadi Ya nanti Allah. kita akan tampilkan soal, kalian kerjakan dalam waktu 3 menit. Jawabannya pilihan ganda A, B, C, D, atau E. Kalian nanti tuliskan di kolom chat aja. Jadi kamu jawab A, B, C, atau D. Oke? Ya, Bu. Dicari apanya dulu? Dari konstanta. Konstantanya. Bagaimana cara cari konstantanya? Yang paralel Paralel diselesaikan. Per 4.500. Oke, maaf, kebanyakan ada ya. Ditambah 1 Enggak enak konsepnya ditambah. Yang bawah berapa? Seper 1.600. 1.600 sama dengan delta ada masanya. 3 kali delta X. X. 60. Oke, bener. Tadi jawab A, bener ya. Konstanta pegas berbanding lurus atau terbalik terhadap pertambahan panjang. Terbalik. Berarti dengan demikian, konstanta pegas untuk rangkaian seri lebih besar atau lebih kecil daripada yang paralel? Lebih ke kecil. Perpanjangan pertambahan panjang. Oke, ya. Kemudian coba, betul ya, itu tadi kamu udah mengamati di awal ya. Kemudian hipotesis, coba hipotesisnya apa? Oke, Mahara, terbukti nggak itu tadi dari percobaan yang udah kamu lakukan? Pengambilan data yang kamu lakukan? Terbukti ya. Nah, sekarang di variabel. Tadi kalian melakukan percobaan tadi yang dimanipulasi apa? Yang dirubah-rubah apa tadi? Gaya yang menjadi variabel respon atau hasilnya apa? Oke, kemudian yang dikontrol apa? Yang dibuat tetap selama pengambilan data? Konstanta. Nah, Ibu tanya di sini untuk grafiknya, ya kan? Ini pertambahan panjang, yang ini gaya. Jadi anak-anak kalau membuat grafik itu pada sumbu X, ya, sumbu X itu adalah data yang apa, variabel apa tadi? Delta X itu variabel apa tadi? Pon, betul. Kalau yang sumbu Y variabel manipulasi, betul. Jadi, nah, Ibu beri penguatan sekarang di sini. Ada rangkaian pegas ya, rangkaian pegas tadi ada berapa macam berarti yang udah kalian melakukan? Oke, ada seri, ada paralel. Tapi ada satu lagi yang nggak kalian lakukan tapi ada. Ini apa? Campuran ya. Seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, kemudian berikutnya ini adalah rumus dari rangkaian seri. Rangkaian seri itu bercabang apa tidak bercabang? Tidak bercabang. Berarti kayak gini ya, dari pegas 1 ke pegas 2 langsung berurutan. Cara mencari konstanta pegasnya berarti kita seperkan. Jadi nanti konstanta pegas berapa, yang satu kita masukkan seper berapa, ditambah konstanta pegas yang kedua seper berapa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah paralel. Nah, kalau paralel ini bercabang atau tidak itu? Kalau paralel tidak bercabang ya kalau paralel. Jadi ada K1 dan ada K2 di sebelah sini. Maka ini konstantanya, agak nggak kelihatan, itu geser sedikit. Konstantanya itu berarti didapat dari hasil penjumlahan konstanta masing-masing pegas. Oke. Berarti nilainya, kalau nilai K1 sama K2 sama, lebih besar konstanta yang seri atau yang paralel? Konstanta pegas yang dirangkai seri nilainya lebih besar atau kecil daripada yang paralel? Lebih kecil kalau konstanta pegasnya. Dari tabel 2 sama 4 Ya. itu pertambahan itu kan beda. Karena 1 sama 2 sama gayanya sama. Oke. Oke, kenapa ketika gaya dan konstanta pegasnya dibuat sama tapi pertambahan panjangnya beda? Karena itu beda rangkaian pegasnya. Jadi kalau rangkaian pegas seri dan paralel itu pasti menghasilkan konstanta pegas yang berbeda juga meskipun pegasnya sama. Itu yang menyebabkan data kalian kenapa bisa berbeda. Karena meskipun K1, K2 sama, gayanya sama, tapi ketika rangkaiannya beda, maka konstanta totalnya juga berbeda. Apa fenomena di kehidupan sehari-hari yang bisa kalian amati terkait materi hukum Hooke dan rangkaian pegas? Spring bed. Oke, spring bed. Oke, betul. Tadi udah sempat kita gunakan contohnya. Yang lain mungkin selain spring bed ada apa lagi? Ayo. Ketapel. Ketapel. Oke, sip.
ketapel, betul, ketapel. Lanjut, apa lagi? Dinamometer. Dinamometer, tahan gempa ya. Jadi rumah tahan gempa itu, pondasi rumah biasanya terbuat dari apa anak-anak? Dari batu, ya, dari batu. Ini salah konstanta pegasnya tadi kan besar. Gempa bumi besar. Kira-kira dia bisa membuat perubahan ukuran atau posisi dari rumah nggak kalau misalnya terjadi gempa? Bisa. Tapi bedanya dengan kalau dia tidak menggunakan pegas sebagai pondasi apa? Kalau ada gaya gempa yang kuat, bagaimana keadaan rumahnya? Bisa diredam nggak dengan pegas itu? Kalau nggak ada pegasnya maksudnya, kalau rumahmu cuma pondasinya dari tembok, dari bata, dari material yang lain. Kalau ada gempa, ada yang meregang gini nggak? Enggak toh? Kamu berikan gaya, langsung dia pecah. Terkait materi yang minggu lalu. Berarti material itu benda plastis, dia tidak bisa meregang. Beda halnya dengan ini, berarti dia pegas benda elastis. Ketika diberikan gaya, dia hanya memantul, bertambah panjang, meregang, nggak sampai dia hancur atau ambruk. Ya, ayo kelompok 1 coba perwakilan kelompok 1 menyampaikan kesimpulannya. Ya, silakan Mahara. Besar gaya sebanding dengan bahan panjang pegas. Oke, betul ya, seperti itu tadi. Kemudian, ya silakan. Ya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya. Oke, betul. Tadi udah dibuktikan juga ya sama kalian. Oke, berikutnya kesimpulannya. Ya, silakan. Pertambahan panjang berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Oke, ya, pertambahan panjang berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Jadi, semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjangnya semakin kecil. Oke, ya, betul. Perhatikan kesimpulan kalian. Nah, 3 menit. Jawabannya pilihan ganda A, B, C, D, atau E. Kalian nanti tuliskan di kolom chat aja. Jadi, kamu jawab A, B, C, atau D. Oke? Kalau yang belum 3 menit udah ketemu jawabannya, silahkan dijawab ya, gak apa-apa. Ayo, di kolom chat. Silahkan. Sudah ya? Iya. Oke, nah. Oke. A. Oke. Ada yang E. Oke, ini siapa? Sabani. Dicari apanya dulu? Dari konstanta. Konstantanya. Bagaimana cara cari konstantanya? Yang paralel Diselesaikan. Oke, berarti ini ada 3. Berarti diapakan ini? Melakukan pembelajaran dengan baik. Kalian sudah melakukan pembelajaran juga dengan mandiri. Nah, sekarang Ibu coba tanya. Apa sih rumusnya hukum Hooke tadi? Oke, betul. Kalau rumusnya rangkaian pegas disusun seri. 1/4. Oke. Ya, betul. Kalau dirangkai paralel? Sama dengan K1 plus K2. Oke, ya betul, sip. Ini Ibu nilai juga. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu ada link untuk tugas kalian ya di sini. Jadi Ibu kasih penugasan, ini kalian bisa kerjakan nanti, boleh. Kemudian ada yang mau menyampaikan mungkin kekurangan dan kelebihan. Bu, jangan gini Bu, gini aja kok Bu. Ayo, silahkan. Siapa? Salah satu, boleh. Ya, Naswa dia pakai jempol-jempol doang. Oke, nggak ada? Atau mungkin gimana? Nggak apa-apa, ayo kasih masukan Ibu. Oke, ya. Nah, anak-anak tadi penugasannya Ibu tunggu sampai nanti malam ya. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan lanjutkan materi yang energi potensial pegas. Jadi pegas selain punya gaya juga punya energi. Oke, Hani minta tolong dipimpin doa penutup ya sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.